Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah yang berjudul analisis butir soal dari mata kuliah evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam dengan dosen pengampu Ibu Richa Putri Aprilia MPD. Langsung saja ke materinya. Untuk yang pertama kita bahas dulu mengenai pengertian analisis butir soal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti dari keseluruhan. Lalu tujuan kegiatan ini adalah yang pertama, yaitu mengkaji dan menelaah setiap butir soal agar diperoleh soal yang bermutu sebelum digunakan. Lalu yang kedua itu meningkatkan kualitas butir tes melalui revisi atau membuang soal yang tidak efektif. Lalu yang ketiga, mengetahui informasi mengetahui informasi diagnostik pada siswa, apakah mereka telah memahami materi yang telah diajarkan atau belum. Nah, itu 3 tujuan kegiatan ini. Lalu kita lanjut ke yang B, yaitu teknik analisis butir soal. Di sini ada 2 teknik yang akan kita terangkan. Yang pertama yaitu teknik butir soal, analisis butir soal secara kualitatif. Lalu yang kedua, analisis butir soal secara kuantitatif. Yang pertama dulu kita bahas. Pada prinsipnya analisis butir soal secara kualitatif dilaksanakan berdasarkan kaidah penulisan soal. Nah, jadi itu yang perlu digarisbawahi, yaitu yang kualitatif kuncinya yaitu dilaksanakan berdasarkan kaidah penulisan soal. Nah, kaidahnya yaitu tes tertulis, terus perbuatan dan sikap. Lalu yang kedua, analisis butir soal secara kuantitatif. Nah, analisis butir soal secara kuantitatif ini itu didasarkan pada bukti empirik. Salah satu tujuannya yaitu untuk mengetahui sejauh mana masing-masing butir soal membedakan antara mereka yang tinggi kemampuannya dalam hal yang didefinisikan oleh kriteria dari mereka yang rendah kemampuannya. Nah, artinya untuk membedakan yang tinggi antara yang tinggi kemampuannya dan yang rendah kemampuannya. Setelah itu nanti dilanjutkan oleh teman-teman saya yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Amalia Indah dengan NPM 18110100543 akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu analisis tingkat kesulitan atau kesukaran. Tingkat kesukaran soal adalah peluang menjawab benar suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu yang biasanya dinyatakan dalam bentuk indeks. Tingkat kesukaran dinyatakan dalam indeks kesukaran, yaitu angka yang menunjukkan proporsi siswa yang menjawab benar soal tersebut. Semakin besar indeks tingkat kesukaran yang diperoleh dari hasil perhitungan, berarti semakin mudah soal itu. Lalu selanjutnya menghitung tingkat kesukaran untuk soal bentuk objektif. Nah, ini dengan menggunakan rumus tingkat kesukaran atau TK sama dengan dalam kurung WL ditambah WH dibagi dalam kurung NL ditambah NH dan dikali 100%. Keterangannya, WL adalah jumlah peserta didik yang menjawab salah dari kelompok bawah, WH adalah jumlah peserta didik yang menjawab salah dari kelompok atas, NL adalah jumlah kelompok bawah, dan NH adalah jumlah kelompok atas. Selanjutnya yaitu menghitung tingkat kesukaran untuk bentuk soal uraian. Menghitung tingkat kesukaran untuk bentuk soal uraian adalah menghitung berapa persen peserta didik yang gagal dalam menjawab benar atau ada di bawah batas lulus untuk tiap-tiap soal. Untuk menafsirkan tingkat kesukaran soalnya dapat digunakan kriteria sebagai berikut. Misal, jika ada jumlah peserta didik yang gagal mencapai 27%, berarti soal tersebut mudah. Jika jumlah peserta didik yang gagal di antara 28 sampai 72%, berarti soal tersebut termasuk sedang. Dan jika jumlah peserta didik yang gagal ada 72% ke atas, berarti soal tersebut termasuk sukar atau sulit. Contoh,
33 orang peserta didik dites dengan 5 soal bentuk uraian. Skor maksimumnya ditentukan 10 dan skor minimumnya 0. Jumlah peserta didik yang memperoleh 0 sampai 5 ada 10 orang. Nah, dalam kurung berarti gagal. Nilai 6 ada 12 orang dan nilai 7 sampai 10 ada 11 orang. Nah, jadi tingkat kesukaran untuk contoh soal tadi TK sama dengan 10 dibagi 33 dikali 100% sama dengan 30,3%. Jadi tingkat kesukaran 30,3% berada di antara 28 dan 72% kan. Berarti soal tersebut termasuk sedang. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Samahikita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mas Samahikita NPM 1811010290. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, yakni selanjutnya mengenai analisis butir soal pada daya pembeda dan tingkat kesukaran soal. Perhitungan daya pembeda itu pengukuran sejauh mana suatu butir soal mampu membedakan peserta didik yang sudah menguasai kompetensi dengan peserta didik yang belum atau kurang menguasai kompetensi berdasarkan kriteria tersebut. Nah, semakin tinggi koefisien daya pembeda suatu butir soal, maka semakin mampu butir soal tersebut membedakan antara peserta didik yang menguasai kompetensi dengan peserta didik yang kurang menguasai kompetensi tersebut. Angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda disebut dengan indeks diskriminasi. Daya pembeda suatu soal tes dapat dihitung dengan menggunakan rumus. Rumusnya yaitu DP sama dengan P dikurang dengan L ditambah T. Keterangannya seperti berikut. DP yaitu indeks atau daya pembeda yang dicari, kemudian U itu jumlah siswa yang termasuk dalam kelompok yang pandai mampu menjawab benar untuk tiap soal tersebut, dan L itu jumlah siswa yang termasuk kurang menjawab benar untuk tiap soal, dan T itu adalah jumlah siswa dari keseluruhan di dalam data tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara melakukan analisis daya pembeda dan tingkat kesukaran soal dengan menggunakan Microsoft Excel secara sederhana. Untuk langkah pertama, kita akan membuat tabel pada suatu Microsoft Excel seperti contoh gambar di samping. Berikut penjelasannya. Untuk kolom jumlah benar pada sel 013 itu bisa dirumuskan dengan sama dengan sum dalam kurung 2 kali E12 dibagi dengan N12 sama dengan E9 dibagi dengan NS9, kemudian tutup kurung dikalikan dengan dalam kurung E12 dibagi dengan N12, kemudian besar, lebih kecil dan lebih besar, kemudian tutup kurung 2 kali. Nah, setelah ditulis jangan langsung tekan enter ya teman-teman, tapi tekan tombol sekaligus yaitu Alt, Shift, kemudian enter. Nah, untuk penjelasan tentang rumus array bisa dilihat pada gambar di samping. Untuk kolom nilai pada sel P12 diisi dengan rumus. Langkah kedua yang akan kita lakukan karena analisis soal ini butuh pemeringkatan siswa dari nilai tertinggi sampai terendah, maka kita perlu menyisipkan kolom bantuan untuk menentukan peringkat berdasarkan nilai yang diperoleh siswa tersebut. Nah, dalam proses pemeringkatan ini seringkali terjadi masalah jika ada siswa yang mempunyai nilai yang sama. Nah, untuk itu kita gunakan nomor urut siswa yang bersangkutan untuk membedakan peringkat siswa yang nilainya sama. Nah, hal ini kita bisa sisipkan di kolom bantu di samping kanan tabel yang telah kita buat. Nah, contoh di kolom S, rumus untuk sel S12 yaitu sama dengan 0 ditambah dalam kurung P12 kemudian 100 dikurang dengan B12 dalam kurung
dan kelompok bawah seperti di samping ini yang telah saya contohkan. Kolom bantu pada sel S36 ini bisa diisi dengan rumus sama dengan match dalam kurung large dalam kurung S12 dibagi dengan S31 kemudian dikali dengan B36 dalam kurung. Nah, untuk kolom ini bisa digunakan untuk mencari nomor urut siswa yang nilainya paling tinggi ke 1 sampai dengan 6. Nah, kalau nomor urut siswa sudah didapat, maka menentukan rumus nama dan jawaban siswa menjadi lebih mudah. Nah, untuk kolom nama siswa pada sel C36 bisa diisi dengan rumus. Untuk kolom nama siswa pada sel C36 bisa diisi dengan rumus sama dengan offset dalam kurung CS11 dikalikan dengan S36 dan dikali dengan 0 dalam kurung. Nah, untuk itu semua bisa dikopikan secara menyamping sampai dengan 36 dan ke bawah sampai dengan 041. Nah, kolom buat kelompok bawah pada sel S46 bisa diisi dengan rumus sama dengan match dalam kurung small dalam kurung S12 dibagi dengan S31 dikali dengan B46 kemudian dalam kurung dikali dengan S12 dibagi dengan S31 dikalikan dengan 0 dalam kurung. Nah, sedangkan kolom nama siswa pada sel 46 bisa diisi dengan rumus sama dengan offset dalam kurung CS11 dikalikan dengan S46 dikali dengan 0. Selanjutnya langkah keempat, di sini saatnya untuk menentukan daya pembeda. Nah, rumus manual untuk menentukan daya pembeda masing-masing item soal yaitu DP sama dengan dalam kurung 2 dalam kurung KA dikurang dengan KB dalam kurung 2 kali per N. Untuk DP itu daya pembeda dan KA jumlah kelompok atas yang menjawab benar dan KB itu jumlah kelompok bawah yang menjawab benar. Untuk N itu jumlah peserta ujian. Untuk kriteria yang digunakan yakni DP itu lebih besar yaitu 0,25 itu soal bisa diterima. Untuk DP 0,01 sampai 0,2 sampai 0,25 itu soal diperbaiki dan DP lebih besar sama dengan 0 itu soal ditolak. Nah, maka berdasarkan rumus di atas kita buat tabel daya pembeda. Contohnya ada di data samping ini. Kolom DP pada sel C61 bisa kita hitung dengan langsung sama dengan dalam kurung 2 dikali dalam kurung indeks dalam kurung ES42 dibagi dengan NS42 dikalikan dengan 1B61 dalam kurung dikurang indeks dalam kurung ES52 dibagi dengan NS52 dikali dengan 1B61 dalam kurung 3 kali dibagi dengan 20. Untuk rumus ini, DP yang telah diadopsi ke Excel berdasarkan data pada tabel kelompok atas dan kelompok bawah. Dan untuk kelompok simpulan pada sel D61 diisi dengan selanjutnya langkah kelima yaitu mencari tingkat kesukaran. Rumus manual tingkat kesukaran yaitu TK sama dengan JB per N. Untuk TK yaitu tingkat kesukaran soal, JB jumlah siswa yang menjawab benar, dan N jumlah peserta ujian. Untuk kriteria yang digunakan yaitu TK itu lebih TK. Jika TK lebih kecil 0,3 maka soal sedang. Untuk TK 0,3 sampai 0,7 yaitu soal sedang. Untuk TK jika lebih besar 0,7 maka soal mudah. Maka pada tingkat kesukaran bisa teman-teman lihat pada tabel yang saya berikan tadi. Baik, sekian penjelasan dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.